Halo teman-teman Crash Media, sekarang kita lagi jalan mau ke bengkel. Kita mau lihat E36 yang kemarin mogok. Tapi sekarang udah masuk bengkel. Nggak sabar nih, kita pengen lihat kayak apa mobilnya. Bakal diapain sih tepatnya. Jadi tungguin ya, langsung sampai nih. Sulap, bukan sihir. Sekarang gue udah di Kinanta Auto Works. Gue akan ngobrol sama Mas Ezra Kinanta, itu selaku owner dari Kinanta Auto Works, dan Om Anong dari tim Belkot Paints yang dia akan mewarnain sesuai request teman-teman Crash Media yang kemarin gue tanyain di Instagram. Jadi kita langsung aja, kita todong, kita ajak ngobrol Om Anong sama Mas Ezra. Let's go. Mas Ezra pegang aja langsung. Oke. Mas Ezra, ini banyak. Mas Ezra, ini Om Anong dari Belkot. Ini ownernya Kinanta Auto Works. Mas Ezra mungkin bakal ngejelasin, kan sempat kita titip di sini. Terus Mas Ezra juga udah ngeliat ini tuh apa aja problemnya. Mungkin Mas Ezra bisa jelasin. Problemnya mobil ini adalah bodinya udah busuk. Kelihatan dari catnya udah pudar, udah banyak yang karat-karat. Lalu ada beberapa panel yang kemarin udah kita cek udah keropos. Ini penyakit E36 nih. Mostly BMW E36 itu ada keropos di bagian tempat aki nih aslinya. Selain di sini yang masih udah tes kriuk juga di bagian tes kriuk. Ini dia. Dia bagian side skirt atau mungkin orang bilangnya trisplang kali ya. Karena mobil ini udah berumur dan yang gue lihat mobil ini sangat amat nggak dirawat ya. Jadi gue takut nanti walaupun udah di repaint penyakitnya keulang-ulang lagi gitu. Jadi mending gue akan kerok ulang semua, gue kerok total, gue rapihin lagi besi-besinya sampai udah siap dicat, baru kita cat warna baru. Mungkin nanti misalnya pas udah mulai dikerjain gitu, part utamanya paling pertama apa Mas? Yang pasti kita bongkar pasang dulu ya. Kita bongkar pasang dulu semua, kali-kali kita copotin. Kita lihat lagi nih di sela-sela sini ada nggak yang bocor, kita tes semua. Setelah kita udah tahu apa yang perlu kita benerin, kita las dulu, kita reinforce dulu, kita repair dulu apa yang tadi yang ada keropos, ada karat. Itu kita rapihin, lanjut ke pengerokan. Setelah itu setelah udah dikerok semua bersih, udah beres, udah dilas-las semua, kita kasih surfacer dulu besinya, jadi biar besi ini gak gampang karat. Pokoknya manapun yang kita cat itu kita kasih. Yang udah di primer baru kita naik ke pendempulan untuk ngeratain gitu loh. Karena besi ini kan takutnya gelombang. Untuk kita ngeratainnya kan susah. Kita bantuin pakai dempul. Udah didempul, setelah itu baru kita epoksi lagi. Epoksi buat cat, baru kita naik cat kayak gitu. Jadi nanti kita serahin aja ke tangan Mas Ezra. Sama satu lagi nih yang paling penting, catnya. Kita langsung panggil aja ahlinya. Kita langsung aja, Om Anong monggo. Siap. Dari Belkot Paints. Nah, mungkin Om Anong bisa jelasin Om, Belkot tuh fitur yang terbaiknya apa Om? Cocoknya apa, warna di sini biasanya? Oh gitu. Kalau misalkan untuk cocok, kemarin udah diskusi sama Mas Ezra juga, katanya British Racing Green ya Mas ya? Tapi pas kita lihat database kita kan lumayan banyak ya, ada 120.000 warna. Itu BRG itu banyak banget macamnya. Ada dari Aston Martin, Mazda juga, ada dari Mini, Cooper juga Mas ya. Nah, nanti kita tinggal buat sampel warna aja dari banyak jenis BRG itu sendiri. Ada yang solid dan ada yang partikel juga masalahnya. Bedanya Belkot sama yang lain itu apa sih? Sebenarnya gini, kalau misalkan dari Belkot sendiri, kita kalau compare kan nggak fair ya. Jadi kalau dari Belkot sendiri, kita nanti pakai base coat-nya itu dari AXT base coat. Nah, itu kita pakai bahan poliuretan. Karena base coat tuh ada yang NC atau nitroselulose atau PU atau poliuretan. Nah, perbedaannya nanti gue bakal jelasin lebih detailnya nanti kita datang ke lab bareng-bareng. Diajak ke laboratoriumnya Belkot sambil ngaduk warna. Sambil ngaduk warna. Betul. Jadi nanti kalau udah selesai diaduk, warnanya gue bawa ke sini. Ntar gue minta tolong Mas Ezra ngecatin. Betul. Jadi sampai sini mobilnya udah siap cat. Insya Allah ya Mas ya. Insya Allah. Siap tuh. Karena penyakitnya E36 ini nggak jauh-jauh sebenarnya, di situ-situ aja. Apa aja sih Mas biasanya penyakitnya E36? Kayak gini. Bagasi di bagian kanan, tempat aki, lalu side skirt kanan kiri, pedal gas itu biasanya ada. Sama mungkin di dalam-dalam dekat-dekat tower shock tuh banyak yang ada juga. Nanti detailnya kita kasih lihat nih, bagian-bagian yang jadi concernnya Mas Ezra buat dirapiin tuh yang mana aja. Betul, terutama yang kelihatan dulu. Kayak lebih seru kita bongkar garasi, bongkar workshopnya aja kali ya. Dari Mas Ezra aja deh, mau ngajarin atau mau ngasih lihat yang mana nih yang keren Mas di bengkel? Dari Mas Dio deh mau lihat yang mana? Ada yang lagi custom ada yang bekas tabrakan ada yang mau ngecat biasa pun juga ada, mau lihat motor juga ada. Oke, kita lihat yang
Mungkin dari mana yang dulu nih? tabrakan dulu aja kali ya. Ada nih, pas Oh, belakang ini? kita, mobil drifting. Oke. Ya memang peruntukannya dia pasti sering-sering nabrak-nabrak kan. Oh ya, Ada body-bodinya. wall tape, Iya. Boleh Mas. Kita lihat ya? Kita lihat. Let's go. Cuma kemarin mobilnya kalau kita tarik secara benang, itu mobil bentuknya C kayak gini. Sorry, ditarik secara benang tuh gimana Mas? Jadi kita senterin ini benang, kita ujungin. Kita lihat simetris mobilnya. Iya. Oh, oke. Jadi kita benang dulu, mobil bentuknya C kayak gini. Oke. Gitu, karena nabrak di sini, mental kena nabrak depan, akhirnya mobilnya cet, gitu. Oke. Cuma sekarang udah mulai lurus, tapi kita masih on progress terus. Di depannya pun juga kita lagi jig, mau lihat. Boleh Mas. Ayo. Oh, ditariknya pakai ini ya Mas? Bener, tariknya pakai ini. Biasanya ini case-nya kenapa Mas kalau bisa sampai ditarik kayak gini? Ini yang main belesek banget ke dalam. Ini jadi posisi ini main ada di dekat sini, dekat feeder. Oke. Jadi hancur. Ini kita buka juga nih. Makanya Apron kita buka, kita tarik dari sini ya. Dari towernya kita tarik dulu sampai sudah mulai lurus, baru kita hitung ulang dulu. Kita hitung ulang ukurannya, jarak antara misalnya tower ke apron, biar kan yang kiri aman. Kita cocokin sama kanan kiri. Atau kan ada E36-nya keras nih, sama bentuknya. Kita ukur juga dari situ. Oke. Kita cek Panjangnya gitu. enaknya kalau ada mobil yang sama dalam satu bengkel dan kasusnya berbeda, kita bisa ngocok-cocokin Iya, kayak benar, gitu. Misalnya nih kita pengen beli mobil bekas, part yang mesti dilihat untuk body kalau ini mobil tuh nggak bekas nabrak tuh di mana Mas? Bagasi di ujung bibir bagasinya sini bisa Itu kelihatan harus rapi ya. karena gue temenan sama yang punya showroom gitu kan. Gue tanya, gue juga ngerti, terus gue nanya, katanya kalau mobil bekas nabrak itu pasti nggak ada silennya. Silennya beda, jadi silennya bengkel kayak gue gini, bengkel umum sama bengkel sama pabrik itu beda silen. Jadi bisa kebaca gitu. Sini lalu di tulang-tulang bawah sini, terus di kap mesin sama di bagian biasanya di depan sini sih. Bullhead ya? Bullhead, apron. Karena memang pada dasarnya bengkel umum kayak kita gini teknologinya nggak sebagus pabrik. Mau itu dari alatnya, mau itu mungkin dari bahkan kalau kita pakai orang kan, bahkan pabrik udah pakai robot. Jadi hasilnya beda tipis lah. Tapi tetap kelihatan kok orang yang jeli dan orang yang apa sih kelihatan banget kok. Kalau nabrak ini apa. Kecuali kalau misalnya kayak lo gitu Mas yang biasa megang body mah pasti tahu ya, oh ini bekas nabrak nih gitu ya. Kan body bisa kayak pintu nih masih kaleng apa enggak, kita kedor gini. Dempulnya bisa ada suaranya ya, suaranya kedenger beda. ya? Apa suara garingnya tuh kedengeran kok masih pure kaleng atau misalnya udah di dempul pun udah gitu tahu nih. Ini dempulnya tipis sama tebel. Dia kedenger ya. Kedengeran. Nah kita bisa lihat dari surface catnya juga, kelihatan kok dikit-dikit tuh kelihatan. Oh ini pernah di dempulnya setebel apa gitu. Atau mungkin ini masih rata, kaleng gitu. Sebenarnya nggak semua bekas nabrak itu jelek. Oke. Nggak semua bekas nabrak itu jelek. Jelek, nggak semua. Menurut gua ya, ini kalau ada orang berbeda pendapat, kita juga beda. Iya. Cuma tuh mungkin mindset orang kan mobil bekas nabrak jadi jelek, jadi nggak enak apa-apa. Gua pernah beberapa kali punya mobil yang bekas nabrak, tapi pas gua cobain masih kayak mobil nggak pernah nabrak. Yang masih alignment kaki-kaki masih bener, lalu bodinya pun juga kita lihat sekilas mata aja, kalau nggak detail itu masih bagus kok. Yang penting selama misalnya nih ya, ini mobil habis nabrak tapi dirapihinnya rapih banget, tuh sama aja kan? Sama aja sebenarnya. Ya nggak 1000% sama, cuma mungkin ya 80%. Oke, iya benar. Gitu. Tapi mungkin ada juga yang orang, aku nggak mau bekas nabrak, maunya mulus ya. Oh iya, nggak salah juga, iya sih. Itu kan referensi orang-orang, iya benar. Gue tadi kan pengen lihatnya mobil nih. Tadi katanya motor juga ada, gue pengen lihat motor dong Mas. Ayo, mungkin sini sekarang ada beberapa motor. Ada PCX, lalu ada Honda Beat itu selesai nih. Udah selesai? Saya makan kesarungin, belum diambil tapi. Ini motor gue sendiri sebenarnya. Cuma mau ganti warna. Udah ganti warna? Iya. Enak ya kalau udah punya bengkel body tuh, kalau lu bosen, gue ganti aja kali Bongkar ya. gitu. Iya, daripada beli baru ya. Bongkar. Ganti warna aja. Biasanya kalau ngerjain motor di sini berapa lama Mas? Tergantung sih Mas, lebih kalau misalnya motor-motor matic kayak gini, kayak PCX, Honda Beat, NMAX ya, Aerox itu mungkin 4-5 hari selesai. Cuma kalau Vespa range-nya di antara 2 minggu sampai 3 minggu, bahkan ada yang bisa sampai 1 bulan atau 1,5 bulan. Ini Vespa yang lagi yang progres. Yang kita kosongin semua dulu, kabel kita turunin, mesin kita turunin, baru masuk ke pendempulan. Nah tadi ini motor hancur. Ini hancur? Bentuknya C juga, habis tabrakan. Oh. Jadi si as tengahnya ini lari ke sebelah kanan, dia lihat lari ke kanan, ini lari ke kiri. Motor di sini semua ngecatnya, mobil di sana. Ya wis, jadi kita akan ngecek ruangan untuk ngecat mobil E36 nanti. Boleh. Kita lihat dari depan aja yang kelihatan jendelanya gede. Kenapa ruangannya harus kayak gini Mas? Harus bisa harus tertutup. Iya harus tertutup.
kita pindah kali ya, karena berisik. Oh ya boleh. Kayak gue kan sering lihat tuh kalau ruangan tertutup, kayak ruangan cat tuh harus tertutup dan harus rapet gitu. Itu biasanya kenapa mas? Satu, karena cat itu kan air oil base dan kawan-kawan. Itu kan kalau misalnya kena kotoran akan nempel di situ. Kan cat itu kan suatu benda cair yang jadi keras nantinya. Jadi kalau lagi ngecat di luar kena debu, dia kan akan ngendap di situ. Kita hindarin kotor yang pertama. Jadi harus bersih, harus higienis terus, harus steril terus. Kedua, itu tadi ngurangin orang takutnya datang lihat kepegang, kesenggol. Benar. Resiko kayak gitu kita ya kurangin dengan adanya spray boot kayak gitu. Dan sirkulasinya kan kita ada blowernya, ada apa. Kalau di outdoor kayaknya bisa kemana-mana debunya biar nggak kena ke tetangga kemana, kita pakai ada blower, ada tampungannya sendiri kayak gitu. Dan harus terang juga, lampu kita juga butuh banget lampu, terutama warna-warna yang kita tadi contoh BRG. BRG itu kita nggak bisa ngecatnya dengan yang redup, itu nggak boleh, harus cukup terang ruangannya, bahkan terang banget. Jadi kita bisa lihat detailnya belang atau enggak untuk ngurangin hal-hal iya benar. Dan lebih nyaman ngerjain di dalam dibanding di luar. Iya sih. Luar debunya kemana-mana pertama. Terus kalau misalnya sekarang mendung nih, tiba-tiba hujan, kita lagi ngecat pasti basah, kena air lagi, wah berantakan. Gitu. Biasanya maksimal tuh lo beres berapa mas seminggu? Biasa 2 hari sekali harus beres 1. Ini udah siap cat nih, udah dipoxy tadi, udah tinggal dihalusin. Kita warna juga udah ready. Ini udah kelar. Besok nih masuk ke spray boot gantian. Oh gitu. Berarti itu 2 hari tuh misalnya pas udah mulai tahap cat aja ya? Iya. Jadi nggak sabar nih gue. Gue juga nggak sabar lagi. Iya. Gue gatel banget sih ngeliat ini 36 selesai dari pegang Mas Ezra, dicat sama Belkot, kayak apa jadinya? Harapan gue sih pokoknya setiap customer yang ada di sini keluar dari mobilnya dia makanya makin senang. Iya. Puas lah daerah sini. Iya benar. Iya benar. Karena pahala cuy, bikin orang bahagia tuh pahala. Benar. No matter mobilnya apa ya. Iya benar. Mau mobil biasa, mobil mewah, yang penting selama itu bersih, itu kan lambangin iman juga. Iya benar. Kayaknya itu aja. Oke, siap. Kita makasih tutup banyak. episode. Mungkin ini bukan episode E36 ya, tapi lebih ke bongkar workshop Kinanta Auto Works. Sambil ngecek. Gue benar sih Kinanta Auto Works kan? Auto Artworks. Auto Art, bukan Auto Works, Auto Artworks. Ada artnya ya? Ada, karena ini seni. Ngecat tuh seni, tangannya. Betul. Sabarnya. Makanya gue baru paham kenapa lo namain bukan Auto Works tapi Auto Artworks. Karena seni. Ada filosofinya. Betul, setuju. Semua tuh harus sabar pelan-pelan. Jadi gua Dio dan Mas Ezra dari Kinanta Auto Artworks pamit. Sampai ketemu di episode 3 di laboratoriumnya Belkot Paints. Dah.